بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أخواني في الله، طلابي rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang ke-6 di kitab Al-Adab, dan di adab yang berkaitan dengan adab-adab masuk atau berada di dalam masjid. Dan alhamdulillah, kita sudah sampai di adab yang ke-17 sekarang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan barokahnya kepada kita, berikan kita penjagaan, pemeliharaan, sehingga kita bisa terus memanfaatkan waktu kita untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih berada di jalan ilmu syar'i. Karena dengan ilmu ini kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dan kita bisa menjaga diri kita dari segala hal-hal yang bisa mendatangkan keburukan kepada kita. Ya amin ya rabbal alamin. Ya tafadhal, ya antum, ya buka kitab antum di babu adabi huduril masajid, di adab yang ke-17. Yaqulu Syekh hafizahullah ta'ala, al-adab as-sabi' ashar, jawazu qaul syi'ri fil masjid. Ya, adab yang ke-17 adalah bolehnya kita bersenandung syair, melantunkan pantun syair atau yang semisalnya di dalam masjid. Yajuzu nashidu syi'ri fil masjid, wa hadha mahalluhu ma idza kana mubahan laysa muharraman. Mengatakan boleh hukumnya kita bersenandung syair atau yang semisalnya di masjid selama syair atau pantun tersebut berisi perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang boleh dan bukan perkara-perkara yang haram. Wa yajtanibu fihi ma yajtanibu fil kalami, lianna syi'ra kalamun hasanuhu hasan wa sayyi'uhu sayyi'. Dan kita tetap berusaha untuk menjauhi perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang dilarang oleh agama. Lianna syi'ra kalamun hasanuhu hasan, karena nama syair ini adalah ungkapan-ungkapan yang terkadang isinya bagus, yang juga terkadang isinya buruk. Selama syair ini berisi ungkapan-ungkapan yang baik, tidak berisi ungkapan-ungkapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dusta, membuka aib, ghibah dan yang semisalnya, maka boleh. Namun sebaliknya seandainya syair ini isinya tentang ghibah, membuka aib orang lain atau hal-hal yang diharamkan yang lainnya, maka tidak diperbolehkan. وقد كان حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول الشعر في المسجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena dahulu sahabat yang mulia Hasan bin Thabit sering membacakan atau membaca syair atau bersenandung syair di dalam masjid di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syair tersebut beliau memuji Nabi kita Muhammad SAW dan kaum dan orang yang beriman kepada Allah, wa yahjul musyrikina wa yurdu alaihim, dan guna untuk membantah, menghinakan orang-orang musyrik dan membantah perkataan-perkataan mereka. Bal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'alahu, bahkan sebagai bentuk pengikraran Nabi kita Muhammad SAW kepada Hasan bin Thabit yang bersenandung syair tersebut, beliau terkadang mendoakan kebaikan kepadanya. Ini tanda bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW memberikan izin atau membolehkan bersenandung syair dalam masjid. Fa'an Sa'id bin Musayyib
rahimahullah taala, dan disebutkan atau diriwayatkan oleh ya Sa'id bin Musayyib rahimahullah, qala marra Umar di masjid. Suatu ketika ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah melewati masjid, wa Hassanu yunshidu, yang ketika itu Hasan bin Thabit dia sedang bersenandung syair. Mendengar itu maka Umar berkata kepadanya, faqal kuntu afwan, ketika ya Umar melarangnya, memberikan teguran kepadanya, karena Umar ketika itu mengira tidak boleh. Masjid ini bukan untuk tempat bersenandung syair. Ini anggapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Namun ketika itu Hasan bin Thabit berkata kepadanya, kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka. Ya, dahulu aku sering bersenandung syair di tempat ini, di masjid ini, di mana di sini orang yang lebih baik daripadamu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Mendengar itu Umar kaget. Ya, langsung beliau thumma iltafata ila Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi kita menoleh kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wa qala unshiduka billahi, ya aku bersumpah ya kepadamu, kepada Allah, untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala, as-sami'ta Rasulullah SAW yaqulu, apakah Nabi kita Muhammad SAW, ya apakah engkau pernah mendengar Nabi kita Muhammad SAW memberikan izin, ya membolehkan ya orang bersenandung syair di dalam masjid. Yaqul, dan beliau berkata, ajib anni Allahumma iyadahu bil kurs, ya jawablah pertanyaanku, ya semoga Allah SWT memberikan ya bantuan kepadamu. Qala na'am, maka Abu Hurairah mengatakan iya, dalam artian iya, Nabi kita Muhammad SAW memberikan izin, membolehkan ya orang bersenandung syair di dalam masjid, tentunya selama syair-syair yang dibaca itu tidak ya ada padanya hal-hal atau ucapan-ucapan atau ungkapan-ungkapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini adab yang 17. Kemudian kita lihat adab yang ke-18. يقول الشيخ حفظه الله تعالى جواز اللعب بالحراب ونحوها في المساجد. Ya, boleh hukumnya kita bermain-main dengan senjata atau bermain dengan menggunakan senjata perang, wa nahwiha, dan semisalnya di dalam masjid. Tidak mengapa kita ya, bermain bercanda di dalam masjid walaupun menggunakan senjata perang. Dan di sini yang diperbolehkan itu yang bermain dengan perkara-perkara yang ada faedahnya, ya, yang ada manfaatnya, baik itu faedah jadi diperbolehkan kita bermain di dalam masjid, bahkan bermain dengan menggunakan senjata perang. Dengan apa? Dengan syarat permainan ini ada manfaatnya, ya dari segi ya syariat, dari segi agama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ala babi hujrati wal habashatu yal'abuna fil masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi anzur ila la'bihim. Aisyah berkata, ya sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari berada di samping pintu masjid, atau samping pintu kamarku, wal habasyatu, dan ketika itu orang-orang Habasyah yang sedang bermain di dalam masjid, wa Rasulullah SAW yasturuni biridaihi anzur ila ra'bihim, dan Nabi kita Muhammad SAW menutupiku dengan selendangnya ya ketika aku melihat kepada permainan mereka. Jadi ini hadis riwayat yang jelas bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu menyaksikan ya permainan
artinya permainan orang-orang Habasyah yang ketika itu memainkan ya al-hirab, senjata perang, baik itu ya tombak, pedang atau yang lainnya. Dan persaksian Nabi kita Muhammad SAW ini ya tanda akan mulanya perkara-perkara ini. Qala wal la'bu huna kana bil harabi wa fi yawm 'id. Jadi jelaskan oleh Syekh di sini pengarang kitab ini hafizahullah taala bahwasanya ketika itu permainan yang ada itu permainan menggunakan senjata perang dan di hari raya Idul Fitri. Wa yaumul idi yaumu farahin wa sururin, dan sebagaimana kita ketahui hari raya itu adalah hari bahagia, hari kita untuk berbahagia. Wal la'bu kana bil harabi wa huwa tadribun ala ta'ni wal muqatalah, dan sebagaimana kita ketahui juga ya permainan menggunakan senjata-senjata ya perang ini sekalian merupakan tadrib, latihan ya ala ta'ni, ya untuk menikam dan untuk peperangan. Walidha lam yamna'hum an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-'am. Nah, karena itu karena ada faedah ya, yaitu untuk latihan perang atau sambil latihan perang ya latihan dalam berperang, Nabi kita Muhammad SAW tidak memberikan larangan kepada mereka ya dengan permainan mereka yang ada walaupun di dalam masjid. Bal amarahum bidzalik, bahkan Nabi kita SAW itu memerintahkan kepada mereka. Lianna fihi fa'idatun turja min wara'i dzalik, karena di sana ada faedah yang diharapkan ya dari permainan yang ada. Wa huwa laysa al-'amal mahdhan, dan itu tentunya ya bukanlah sekadar permainan. Ya, bukan permainan biasa, namun permainan yang mengandung faedah, yang mengandung manfaat. Apa di sini sebagai latihan ya dalam perang. Wallahi wa abna'i hafizakumullah jami'an, itu ada yang ke-18, yaitu bolehnya kita bermain di dalam masjid ya selama permainan yang kita mainkan itu ada manfaatnya. Terlebih manfaatnya ya untuk urusan akhirat kita. Tullabi wa abna'i hafizakumullah jami'an, adab yang berikutnya, adab yang ke-19, istihbabu idhar zinati li salatil jum'ati wal 'idain. Ya, disunahkan, dianjurkan, ya mustahab hukumnya, dianjurkan bagi kita ya setiap kita menyaksikan salat Jumat atau pergi untuk melakukan salat Jumat dan salat hari raya, disunahkan kita atau dianjurkan kita untuk menampakkan perhiasan kita ya, menampakkan hal-hal yang bagus dari diri kita, baik itu pakaian ya, perhiasan atau hal-hal yang lain yang bisa menambah keindahan bagi kita. Yustahabu lil muslim an yattakhidha li salati al-jum'ati wal 'idain thawban jamilan. Jadi sangat dianjurkan bagi seorang muslim ya untuk memakai di salat Jumat dan salat dua hari raya thawban jamilan, pakaian yang baik. Kita di sini pakaian baru, yatajammalu bih, yang dia berhias dengannya. Lianna lubs al-jamil min ath-thiyab li salati al-jum'ati wal 'idain muraghhabun fihi min asy-syari'. Karena memakai baju yang bagus, baju yang indah, baju yang bersih, suci ya untuk menunaikan salat Jumat dan dua hari raya, muraghhabun fihi min asy-syari', ini merupakan perkara yang sangat dianjurkan oleh syariat. Dulu ala dzalika muhaddatsa bi Abdullah bin Umar. Ya, ada pun dalil yang menunjukkan akan dianjurkannya kita memakai pakaian bagus untuk menunaikan salat Jumat atau dua hari raya, sebagaimana yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, faqala anna Umar bin Khattab ra'a hullatan sayra'a. Ya, suatu ketika para Umar ia melihat ada pakaian yang hullatan sayra, pakaian yang bergaris, yang garis ini dibuat dari sutra, inda babil masjid, yang digantung di ya pintu masjid. Faqala ya Rasulullah, kemudian beliau berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, law ishtarakta hadhihi falabistaha yawm al-jum'ati walil wafad idza qadamu alaik. Faqala Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya seandainya engkau beli ya jenis pakaian seperti ini dan engkau pakai dia di hari Jumat dan ketika menyambut
utusan-utusan yang datang, jika dia datang kepadamu, faqala, mendengar itu, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, innama yalbasu hadihi man la khalaqa lahu. Sungguhnya orang yang memakai pakaian seperti ini, itulah orang-orang yang tidak berakhlak. La khalaqa lahu fil akhirah. Orang yang tidak berakhlak pada hari kiamat. Wan Nabi SAW lam yunkir ala Umar. Dan di sini Nabi kita Muhammad SAW sama sekali tidak mengingkari Umar, tidak mengingkari Umar. Ala Umar ittikhadh al-hulla al-jamil jum'ah. Nabi SAW pada hadis ini tidaklah melarang Umar untuk memakai pakaian bagus ketika menunaikan salat Jumat atau 2 hari raya. Wa inda istiqbalul ful, adapun untuk menerima tamu. Wa inna ma ankara lubsa hadhihi al-hullah allati fi harir. Namun larangan ini berlaku untuk memakai pakaian jenis ini, hullatun sayra, karena ada unsur sutranya. Fabihada ya'lam anna at-tajammul lil-jum'ah wal 'idaini wal wufudi muraghhabun fihi. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwasanya memakai pakaian yang bagus, yang suci, yang indah untuk menunaikan salat Jumat dan 2 hari raya dan untuk menyambut seorang tamu, maka ini merupakan perkara yang dianjurkan dalam agama-agama kita. Min zinati an yamussal qadim ila al-jum'ati min at-tibi aw ad-duhn. Di antara perhiasan yang sunnah yang dianjurkan kita untuk memakainya, yaitu an yamussal qadim, yaitu orang yang datang ke salat Jumat, pergi ke Jumat untuk memakai wangi-wangian. Untuk memakai wangi-wangian, wa fihi targhibun 'aziman, di sini motivasi besar, anjuran besar dari syariat kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita memakai wangi-wangian dan atau memakai pakaian yang baik, yang bersih, yang suci. Faqad rawa Salman al-Farisi, ada penulangnya diriwayatkan oleh Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaghtasil rajulun yawmal jum'ah, tidaklah seorang pemuda mandi di hari Jumat, wa yatatahhar, kemudian dia bersuci, dia berwudu, mastata'a, bersuci dengan apa ada semampuannya, min tuhrin wa yadhanu min duhni, kemudian dia memakai minyak, memakan dari minyak atau memakai rambutnya minyak, au yamassu min tibi baitihi, atau mungkin menggunakan wangi-wangian, parfum, minyak wangi. Thumma yakhruju fala yufarriq baina itsnaini, kemudian dia keluar dari masjid, fala yufarriq, dan dia tidak menyela antara 2 orang. Thumma yusalli ma tibalah, kemudian dia salat sunnah sebanyak apa yang Allah takdirkan untuknya. Thumma yansit idza takallama imam, kemudian dia diam, berusaha untuk diam ketika khutbah dikumandangkan. Illa ghafara lahu ma bainahu wa bain jum'atil ukhra, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya antara 2 Jumat. Tullabi wa abna'i hafizakumullah jami'an. Ini adab yang ke-19. Kemudian adab yang ke-20, atau mungkin nanti kita teruskan lagi pada pertemuan yang akan datang. Semoga adab yang ke-17, 18 dan 19 ini bisa antum semua pahami dan bisa antum amalkan dengan sebaik-baiknya di kehidupan kita atau antum sehari-hari. Wassallallahu wasallam ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.